Sumpah Palapa ini bukan sekadar kata-kata, tetapi manifestasi dari program kerja politik Gajah Mada saat diangkat menjadi patih. Sumpah ini mencerminkan tekadnya untuk menyatukan Nusantara di bawah bendera Majapahit. Jabatan patih sendiri diberikan kepada Gajah Mada sebagai pengakuan atas jasanya dalam meredam berbagai pemberontakan saat ia memimpin pasukan elite Bhayangkara. Namun, apakah benar Sumpah Palapa ini diucapkan oleh Gajah Mada? Bagaimana kita tahu tentang keberadaan sumpah ini? Sumber autentik yang menyebutkan adanya Sumpah Palapa adalah kitab Pararaton. Meskipun kitab ini tidak secara gamblang menyatakan bahwa Amukti Palapa merupakan sumpah, kitab ini memberikan kita petunjuk tentang visi besar Gajah Mada dan upayanya dalam membangun kejayaan Majapahit. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai Sumpah Palapa ini. Bagaimana sumpah ini mengubah sejarah? Apa dampaknya terhadap politik dan kekuasaan di Nusantara? Ketika Gajah Mada dilantik sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit, ambisinya tampak tak terbatas. Di hadapan pejabat senior dan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, ia menyatakan tekadnya untuk memperluas wilayah kerajaan, melebihi apa yang pernah dicita-citakan Kertanagara di era Singasari. Gajah Mada berjanji bahwa sebelum ia berhasil menyatukan seluruh Nusantara, mulai dari Maluku hingga Lombok, seluruh Jawa termasuk Sunda, sampai Sumatera dan Pahang di Semenanjung Malaya, ia tidak akan bisa menikmati hidup dengan tenang. Sumpah ini, yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Palapa, langsung mendapat reaksi skeptis dan cemoohan dari para pejabat. Mereka menganggap ambisi Gajah Mada terlalu muluk dan tidak realistis. Dalam buku Gayatri Rajapatni, Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit, karya Earl Drake, diceritakan bagaimana pidato pertama Gajah Mada sebagai Mahapatih mendapat kritikan keras dari pejabat senior. Akibat kelakuan para pejabat tersebut, terutama Menteri Keamanan Dalam Negeri, terjadi peristiwa yang berakhir dengan pembunuhan menteri tersebut saat pidato kenegaraan yang lebih dikenal dengan Sumpah Palapa. Pelantikan Gajah Mada sebagai Mahapatih memang memicu friksi dan konflik internal di istana. Padahal, kenaikan pangkat ini telah lama dinantikan, baik oleh khalayak umum maupun beberapa pejabat istana. Kecerdasan, kecakapan, dan kesetiaan Gajah Mada dalam mengabdi pada kesejahteraan bangsa menjadi alasan utama mengapa ia menjadi kandidat utama pengganti Arya Tadah. Alih-alih mempertinggi kedudukannya sendiri, Gajah Mada justru mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk kejayaan negeri Majapahit. Ambisinya bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang menyatukan Nusantara demi kemakmuran bersama. Beberapa pakar telah mencoba menjelaskan makna dari Sumpah Palapa. Munandar mengartikan Amukti Palapa sebagai memakan buah palapa, meskipun bentuk dan rasa buah palapa ini masih menjadi misteri. Zoet Mulder menjelaskan bahwa kata palapa dalam Amukti Palapa setara dengan palapan atau palapa dalam bahasa Jawa kuno, yang berarti sesuatu yang menarik, memikat hati, dan mendatangkan kebaikan. Selain itu, palapan juga dapat diartikan sebagai kesenangan atau istirahat yang dinikmati seseorang setelah menyelesaikan tugas-tugasnya. Muhammad Yamin, dalam bukunya Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara, memberikan interpretasi lebih rinci. Menurutnya, Sumpah Palapa berarti Gajah Mada menahan diri dari segala kesenangan sebelum mencapai tujuannya untuk menyatukan Nusantara. Sebelum menjadi Mahapatih, Gajah Mada adalah kepala pasukan elit Majapahit yang disebut Bhayangkara. Pada masa itu, Majapahit menghadapi berbagai pemberontakan. Salah satunya yang besar adalah pemberontakan Rakuti. Pemberontakan ini memaksa raja mengungsi ke Badander, tetapi Gajah Mada berhasil memadamkannya dan mengembalikan raja ke istana. Kitab Pararaton mencatat bahwa setelah memadamkan pemberontakan tersebut, Gajah Mada mengundurkan diri dari posisinya sebagai kepala pasukan Bhayangkara. 2 bulan kemudian, ia diangkat menjadi patih di Kahuripan selama 2 tahun. Tetapi Gajah Mada berhasil memadamkannya dan mengembalikan raja ke istana. Ketika pemberontakan lain terjadi di Majapahit, Gajah Mada sekali lagi berhasil memadamkannya, menunjukkan kehebatannya dalam menjaga stabilitas kerajaan.
Pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Amangkubumi. Pada saat pelantikannya inilah, ia mengucapkan Sumpah Palapa yang legendaris, menyatakan tekadnya untuk tidak menikmati kesenangan sampai seluruh Nusantara berada di bawah kendali Majapahit. Sumpah Palapa ini mencerminkan ambisi besar dan dedikasi Gajah Mada dalam mengabdi kepada negara. Ia menegaskan bahwa cita-cita menyatukan Nusantara adalah prioritas utamanya dan ia tidak akan beristirahat sebelum mencapai tujuan tersebut. Pada tahun 1336, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Kerajaan Majapahit menggantikan Aryatadah yang merasa kesulitan menjalankan tugasnya sebagai Patih Amangkubumi. Aryatadah sebenarnya sudah lama menginginkan Gajah Mada sebagai penggantinya, melihat potensi besar yang dimiliki Gajah Mada. Karier Gajah Mada dimulai sebagai seorang bekel Bhayangkara, namun jasanya terhadap Majapahit membuatnya dikenal luas. Salah satu jasanya yang paling diingat adalah penyelamatan Raja Jayanegara dari serangan Rakuti dan pasukan Dharma Putranya bersama 15 orang Bhayangkara. Gajah Mada berhasil menumpas pemberontakan Rakuti dan bahkan mengeksekusi Ratanca setelah ia membunuh Raja Jayanegara. Selama pemerintahan Bre Kahuripan dan Bre Daha, Gajah Mada juga memainkan peran penting dalam menumpas pemberontakan Sadeng dan Keta. Ketika Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, ia sebenarnya mengumumkan program politik pemerintahan Majapahit, melanjutkan visi politik Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari yang dimulai dengan ekspedisi Pamalayu dan Pabali. Gajah Mada membuktikan sumpahnya dengan prestasi luar biasa selama 21 tahun menjabat sebagai Mahapatih. Ia berhasil menaklukkan berbagai wilayah di luar Majapahit, termasuk Gurun, Lombok, Seran-Seram, Tanjung Pura Kalimantan, Haru, Sumatera Utara, Pahang, Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang Sriwijaya, dan Tumasik, Singapura. Semua wilayah tersebut menyatakan takluk pada kebesaran Majapahit sesuai dengan sumpah yang diucapkannya. Setelah berhasil menaklukkan seluruh Nusantara, Gajah Mada akhirnya bisa melakukan Amukti Palapa atau menikmati istirahat sesuai dengan sumpahnya. Kalimat legendarisnya, "Lamun huus kalah Nusantara insun Amukti Palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun Amukti Palapa," menjadi bukti tekad dan dedikasi tanpa batas seorang Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Dengan prestasi dan pengabdian luar biasa ini, Gajah Mada tidak hanya berhasil memenuhi sumpahnya, tetapi juga meninggalkan warisan yang abadi bagi sejarah Indonesia. Ambisinya yang besar dan keberhasilannya dalam menaklukkan berbagai wilayah menjadikannya salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Majapahit dan Nusantara.